Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita evaluasi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan taubat. Kita berusaha mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah kita, sementara dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kita saksikan di bulan Ramadan banyak sekali orang yang berubah menjadi baik. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan yang biasa mereka lakukan sebelum Ramadan. Tapi pertanyaannya, banyak di antara kita yang kembali kepada kemaksiatan setelah selesai bulan Ramadan. Bagaimana orang seperti itu? Untuk melihat posisi orang seperti ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi orang di bulan Ramadan menjadi 4 macam. Orang pertama adalah orang yang tenggelam bergelimang kemaksiatan, kemudian datang bulan Ramadan, kebiasaan mereka tidak berubah. Mereka tetap saja mengabaikan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah, tidak bertaubat, bahkan mereka mungkin dengan sengaja tidak menampakkan diri tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa malu-malu, dan mereka menganggap puasa itu hanya menjadi beban yang akan membelenggu mereka untuk banyak beraktivitas. Orang-orang seperti ini, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya mereka itu mentadaburi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadharhum yahudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkan mereka asyik dalam kebiasaan mereka, dalam gelimang maksiat mereka, sampailah mereka akan bertemu dengan apa yang dijanjikan, diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak bisa diharapkan ya, Ramadan akan menjadikan mereka lebih baik, dan setelah Ramadan mereka juga menjadi orang yang baik. Itu yang pertama, yang paling rendah. Yang kedua adalah orang yang mereka itu bergelimang dengan kemaksiatan, kemudian datang bulan Ramadan, mereka ikut-ikutan dengan kebanyakan umat Islam. Mereka itu beramal ibadah, memenuhi masjid-masjid, kemudian mereka itu berubah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi selesai Ramadan, mereka kembali kepada kemaksiatan yang biasa mereka lakukan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang Ramadan malah mungkin semakin menjauhkan mereka. Karena apa? Para ulama mengibaratkan mereka seperti orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah, "Matsaluhum kamatsalil ladzii istawqada nara, falamma adaa'at ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Perumpamaan mereka seperti orang yang berada dalam kegelapan, kemudian mereka menyalakan api, terang benderang sekitar mereka, tapi kemudian Allah padamkan api itu sehingga mereka itu dalam kegelapan yang nyata. Jadi orang yang berada dalam kemaksiatan itu orang yang dalam kegelapan. Didatangkan bulan Ramadan, terang benderang. Tapi kemudian setelah selesai Ramadan, padam api itu, padam cahaya itu. Sehingga apa? Sehingga mereka benar-benar dalam kegelapan yang nyata. Bahkan mungkin lebih gelap rasanya daripada kegelapan sebelum bulan Ramadan. Jadi naudzubillah, kita termasuk orang yang seperti itu, kembali kepada kemaksiatan setelah selama 30 hari kita bersih dari kemaksiatan. Adapun yang ketiga adalah orang yang mungkin sebelum Ramadan dia banyak berbuat maksiat, tapi dalam hatinya ada tekad, keinginan kuat, mendapatkan kesempatan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertaubat. Kemudian datanglah bulan Ramadan, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Kemudian berusaha beramal ibadah sebanyak-banyaknya untuk menutupi kekurangan mereka.
Mereka lihat orang lain sudah sangat jauh, gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang ini merasa masih di belakang sehingga bersemangat dalam beribadah. Kemudian keimanannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatnya benar-benar, sehingga setelah bulan Ramadan mereka itu tetap dalam kondisi seperti itu. Dan orang-orang ini adalah orang yang benar-benar memanfaatkan kesempatan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirud dzunuba jami'ah. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Dan orang-orang ini seperti ini adalah orang yang insya Allah akan husnul khotimah. Adapun yang terakhir, yang keempat adalah orang yang memang sudah baik. Bulan Ramadan itu menambah baik mereka. Dan setelah Ramadan mereka meningkat kesolehan dan ketakwaan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla khaufun alaihim alla tahzanu wa alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang menapaki as-siratal mustaqim di dunia, yaitu ajaran Islam, apapun kondisinya. Setelah mereka bertobat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya, dalam kondisi sempit apapun tetap istiqomah, maka mereka itu insya Allah ujian seberat apapun tidak akan bisa menggoyahkan iman mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita hayati bersama, kita renungkan bahwasanya ada orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang jika dimiliki oleh seseorang maka dia bisa merasakan manisnya keimanan. Dari 3 hal itu, yang terakhir saya sebutkan yang terakhir saja yang terhubung dengan tema kita, yaitu apa? Wa yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Orang yang tidak mau kembali kepada keburukan, yaitu kekafiran, sama seperti orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Marilah kita renungkan dengan kondisi kita sebelum Ramadan. Ibaratkan itu adalah neraka. Bulan Ramadan kita bertobat, ibaratkan itu adalah surga. Kira-kira ada tidak orang yang sudah diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, ditawari, "Mas, kamu mau kembali ke neraka atau tidak?" Tentu tidak. Jadi pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yakini bersama, Ramadan kita adalah surga kita, kemaksiatan adalah neraka kita. Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan seperti menyelamatkan kita dari neraka, memasukkan kita dalam surga, dan kita tidak mau kembali lagi ke dalam neraka, kita tidak mau kembali lagi kepada kemaksiatan. Demikian, semoga kita semuanya mendapatkan nikmat istiqomah, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.